Anda kembali bersama kami di Update Siang. Pemirsa, Kabupaten Pasuruan terus berbenah menuju kota cerdas atau Smart City. Salah satu langkah nyata yang kini tengah dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi digital. Tak hanya menjadi wacana, rencana ini pun mulai dikonkretkan, salah satunya melalui penyebaran CCTV di berbagai titik. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai tancap gas menuju pengembangan sistem Smart City. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi digital. Pemkab Pasuruan bersama DPRD setempat berencana menyebar CCTV secara masif di sejumlah titik strategis. Rencana ini terungkap dalam podcast Jagongan Wakil Rakyat atau Jawara yang digagas oleh DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam podcast kali ini menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara, aktor Okan Cornelius, serta sejumlah perwakilan penyedia layanan CCTV. Dalam perbincangan itu, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis menegaskan kehadiran CCTV sangat membantu penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak kasus berhasil diungkap berkat rekaman CCTV yang terekam secara jelas dan akurat. Tahun lalu, gangguan Kamtibmas satu semester itu 399 kejadian. Di tahun ini, kejadiannya turun hampir 30%. Yaitu jadi 285 kejadian. Nah, angka 30% ini signifikan sekali. Jadi kita membacanya bukan turun 114 kejadian, bukan hanya itu saja. Berarti masyarakat 30% lebih nyenyak tidurnya. Karena merasa tingkat keamanannya lebih. Orang kualitas tidurnya lebih nyenyak, produktivitasnya juga akan lebih meningkat. Nah, mungkin bahasa-bahasa ini yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Jadi angka-angka ini signifikan, 30% penurunan gangguan Kamtibmas yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang berawal dari apa? Berawal dari dulu banyak kasus-kasus yang semuanya serba viral sekarang. Kasus pencurian bombong ini, Pak Ketua, bombong teh, orang jualan teh. Dicuri di jalan. PKL dicuri, bombongnya dicuri di jalan. Pada kebingungan. Ada kamera. Kasus jadi hampir 100% kasus yang kita tangani, khususnya street crime, itu 100% berhasil diungkap lewat CCTV. Jadi, karena di teori kejahatan itu ada namanya teori balon. Teori balon itu gimana balon kita pencet kenceng, itu gembungnya di tempat yang lain. Dengan arti kata, kalau kita kenceng CCTV-nya banyak di Pasuruan, itu pelaku itu akan malas untuk bergerak atau macam-macam di Pasuruan. Dia akan gelembungnya nanti di lokasi yang lain, di daerah yang lain. Sementara itu, Ketua DPRD Samsul Hidayat mengupas stabilitas Kamtibmas cukup penting untuk mendongkrak investasi. Selain itu, keberadaan CCTV nantinya tak hanya berperan dalam Kamtibmas, tapi juga diperlukan untuk sektor lainnya. Kamtibmas ini adalah fondasi utama. Kalau wilayah kita aman, investasi bisa masuk, masyarakat tenang, pelayanan publik juga bisa berjalan dengan maksimal. Nah, yang kita lakukan, kebetulan awal kami sama Bupati itu sudah melakukan beberapa studi, diantaranya di Makassar. Di Makassar itu ada 1.879 CCTV, tetapi memang terkonek. Jadi kalau saat ini ngapunten, CCTV itu hanya untuk melihat bagaimana masyarakat itu aman, nyaman, tertib. Ternyata manfaatnya tidak hanya di situ. Makanya kami akan berusaha maksimal untuk DPAK kemarin yang kita sahkan kemarin, Pak Kandan. Itu insya Allah ada anggaran sekitar, kalau kita total hampir 15 miliar. Kita mensupport ini, kita butuh server dan lain sebagainya. Kemudian dari data CCTV ini nanti juga bisa kita untuk hal yang lain. Malah saya kemarin tadi saya dengan Pak Ketua PA Pengadilan Agama Bangil. Di Gresik itu malahan lewat itu bisa data itu langsung bisa terintegrasi.
berapa janda di Gresik itu diketahui. Kok ya data janda. Artinya dengan adanya common center ini kita tidak hanya terkait dengan keamanan dan ketertiban, tapi bisa terintegrasi dengan yang lain. Untuk ke depan di Pasuruan yang sudah kita rencanakan, termasuk bagaimana dengan lembaga pendidikan, kita bisa mengetahui bagaimana berapa anak sekolah, berapa anak putus sekolah, itu bisa kita lihat data. Yang kedua, bagaimana untuk masalah pendapatan yang banyak bocor saat ini. Nah, itu nanti kita bisa mengetahui lewat CCTV. Mohon maaf Pak Pandan ya. Di daerah saya itu kan daerah tambak. Sehari itu sampai 200 sampai 300 mobil yang lewat. Tapi data yang masuk di pendapatan berapa? 200 paling yang masuk sekitar 175, tidak sesuai. Tapi kalau sudah dipasang CCTV di situ loh, mobilnya bisa kelihatan. Nah ini nanti banyak manfaatnya, tidak hanya terkait dengan keamanan ketertiban, tapi juga bisa untuk hal-hal yang lain. Iya, jadi makanya diperluas. Iya, makanya kami insya Allah akan memaksimalkan betul. Kalau di Makassar itu mulai tahun 2015 sampai 2024, berapa tahun itu ya? 4 sama 5, 9 tahun. Kita berharap ini maksimal 3 tahun selesai Pasuruan. Sementara Okan Cornelius dan dari pihak brand CCTV lebih mengupas maintenance dan pentingnya CCTV. Memang program gerakan 10.000 CCTV ini sangat positif sekali ya, karena di zaman yang cukup canggih ini kita tidak boleh meremata, tidak boleh mengabaikan kalau sebenarnya kita mesti mau nggak mau, siap nggak siap, bisa nggak bisa, kita mesti mengikuti zaman. Kalau tidak, zaman nggak akan menunggu kita. Berhubungan dengan keamanan, dengan Kamtibmas ini, emang kita mesti mau melebarkan sayap ke arah teknologi ya. Kita nggak bisa dengan cara konvensional terus, itu akan ketinggalan zaman. Karena kalau kita lihat negara-negara lain, ibaratnya setiap perempatan itu sudah ada CCTV. Ya makanya sangat positif banget. Tim juga menyambut ide-ide cemerlang Pak Ketua dengan Pak Kapolres ini yang menjadi satu gerakan yang nanti mudah-mudahan akan diikuti dengan teman-teman lain dari daerah itu ya. Karena waktu ini nggak lama ya, cepat sekali perubahan teknologi itu cepat sekali. Jadi kalau bisa kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu loh, kapan lagi? Karena emang terbukti dengan bantuan teknologi rasa aman masyarakat ini terbangun. Semua ini ke ekonomi mau naik, semua ini mau bergairah positif itu sebenarnya awalnya dengan rasa aman dulu. Kalau